شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah menghujamkan sakinah ke dalam kalbu kita, sehingga kita mampu memaknai setiap Ramadan, setiap puasa, amalan yang kita kerjakan pada bulan puasa ini. Dan pada hakikatnya kita mampu sampai kepada derajat takwa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika periode Madinah, hidup sudah mulai nyaman, dakwah sudah mulai tertata dengan baik, Ansor dan Muhajirin sudah diikhwahkan dengan ukhuwah yang baik, orang beriman sudah banyak, tetapi Allah memandang banyak orang yang beriman, tapi tak banyak yang sampai kepada derajat takwa. Maka kemudian tahun kedua bulan Sya'ban, Allah turunkan ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sudah kita hafal bersama. Hatta orang-orang yang tak berpuasa pun mampu menghafal ayatnya dengan baik. Tetapi apa yang menjadi pesan untuk kita? Ternyata Allah memandang banyak orang yang beriman, tapi tak banyak yang sampai kepada derajat takwa. Maka kemudian Allah memberikan satu akses amalan yang disebut puasa. Di mana ketika puasa itu datang, dia mampu merangkum amalan untuk menjadi lebih baik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih menarik, puasa di sini digabungkan dengan satu bulan, yang bulan ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa digabungkan dengan Ramadan? Karena menurut Allah, Ramadan ini adalah sifatnya secara harfiah membakar. Sedangkan puasa sifatnya mentarbiyah atau menahan hawa nafsu. Tatkala satu amalan yang luar biasa ini digabungkan dengan bulan Ramadan, maka dia akan menjadi pembakar dan penahan ataupun pentarbiyah hawa nafsu. Karena sifat lahiriah kita, kita punya hawa nafsu, dia tidak bisa dihilangkan. Tapi kita mampu mendidiknya menjadi hawa nafsu yang mutmainnah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi ada yang lebih menarik dibanding itu. Kenapa Allah memilih bulan Ramadan? Kenapa tidak dipilih bulan Muharram, Safar, dan lain sebagainya? Kenapa Allah pilih bulan Ramadan? Maka kita pun menemukan ayatnya di ayat 185 di halaman 28 sebelah kiri bagian bawah. Bagaimana bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Inilah yang menjadi isyarat kepada kita. Sesuatu yang ketika tersentuh dengan kemuliaan Al-Quran, maka mustahil segala sesuatu itu tidak menjadi mulia. Ramadan, Al-Quran turun kepadanya, maka Ramadan yang awalnya hanya sekedar membakar hawa nafsu, naik status menjadi Sayyidus Syuhur, menjadi induknya daripada bulan. Turun pada Jumat, Jumat kemudian naik status menjadi Sayyidul Ayyam, tuannya para hari. Tapi tidak hanya sekedar waktunya, ketika Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah. Padahal dulu malaikat Jibril sudah pernah membawa kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Tetapi ketika membawa Al-Quran, diangkat statusnya menjadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diangkat statusnya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Turun kepada kota Mekah menjadi Makkatul Mukarramah. Turun kepada Madinah, Madinah menjadi kota Madinatul Munawwarah. Inilah kemudian yang menjadi isyarat kabar gembira bagi kita semua. Mari kita muliakan Al-Quran. Jadikan diri kita bagian orang-orang yang kelak dimuliakan Al-Quran di yaumil akhirah. Tetapi apa sebenarnya yang ingin kita kaji? Satu kalimat yang sering kita peringati, yaitu
nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah sesuatu yang diturunkan dari tempat yang tinggi. Al-Quran adalah Al-Quran sendiri. Tetapi siapa yang menurunkan? Bagaimana diturunkan? Dari mana diturunkan? Itu yang akan kita bahas ke depan. Siapa yang menurunkan? Yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ke Lauhil Mahfuz secara keseluruhan. Itu kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Lauhim Mahfuz sudah ada Al-Qur'an secara keseluruhan, tetapi kemudian dari Lauhil Mahfuz ini Allah turunkan lagi ke suatu tempat, di mana tempat ini adalah posisinya paling dekat dengan bumi, maka disebutlah dia Baitul Izzah atau rumah kemuliaan. Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan kepada Baitul Izzah. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Anzalna, ketika mendengar kalimat anzalna, berarti dia diturunkan secara keseluruhan di malam yang penuh dengan keberkahan. Di manakah malam yang penuh keberkahan? Kita buka Al-Quran surah ke-97, yaitu surah Al-Qadar. Awal ayatnya, Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sama-sama dengan kalimat anzalna, berarti Al-Quran ini yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah secara keseluruhan. Karena disebutkan dengan anzalna. Tapi kemudian Lailah yang mana? Apakah Lailah yang ada dalam waktu 1 tahun yang 365? Tetapi kita mulai buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 bagian paling bawah sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran itulah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Secara spesifik inilah kemudian kita mencari di manakah diturunkan Al-Quran. Maka dalam beberapa penafsiran Al-Quran diturunkan pada dua musuh yang saling bertemu. Di manakah musuh yang saling bertemu pada bulan suci Ramadan? Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Perang Badar terjadi. Itulah banyak orang yang kemudian menjadikan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Setelah dari Baitul Izzah turun ke kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih kolbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak dengan yang lain? Maka kita mampu menjawab dengan jawaban yang Allah berikan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Apa kalimatnya? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini aku turunkan kepada gunung, maka dia akan merasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakutannya segala makhluk yang tak mampu menerima wahyu Al-Quran. Tetapi kolbu Nabi Muhammad mampu menerima Al-Quran itu sendiri. Tapi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, secara ilmu hakikat sebenarnya Allah mampu menurunkan secara keseluruhan sebagaimana diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Kenapa Allah turunkan tidak secara keseluruhan? Karena Allah ingin memberikan penjelasan kepada setiap makna per makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan menemukan tidak ada masalah satupun yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran. Masalah pernikahankah itu? Masalah hutangkah itu? Masalah ribakah itu? Hatta masalah sebelum kelahiran ataupun setelah kematian sudah dibahas oleh Al-Quran. Maka ketika kita ingin mencari solusinya, cari solusi yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara berangsur-angsur untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kalangan Quraisy dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang-orang yang kemudian berpandangan ketika membaca Al-Qur'an ada ketenangan batin. Jangankan membaca, mampu mendengarnya saja kita mendapatkan ketenangan ruhani. Maka Al-Fakir menyebutnya pada bulan suci Ramadan ini Al-Quran adalah hidangan lezat bagi ruhani kita. Karena dia mampu memberikan ketenangan bagi diri kita. Apalagi kalau kita mempercayainya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu ada dua cirinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Tatkala disebutkan nama Allah, bergetar kolbunya. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan Al-Qur'annya, semakin bertambah keimanannya. Oleh sebab itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membaca, mendengar Al-Qur'an, maka ia mampu menangkap kenikmatan dalam kolbunya. Itulah hidangannya ruhani pada bulan suci Ramadan. Satu kalimat penutup daripada pertemuan kali ini pada kultum hari ini. Satu kalimat yang menjadi penutup suatu ketika seorang murid bertanya kepada guru, "Wahai guruku, kenapa ketika aku membaca Al-Qur'an ada kenikmatan yang aku dapatkan?" Apa kata sang guru? "Wahai anakku, karena ketika engkau membaca Al-Qur'an, engkau sedang membaca tubuhmu, engkau sedang membaca dirimu." Ternyata dalam kalangan ahli qalbu ditemukan bahwa huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran itulah yang menciptakan diri kita. Alif terciptanya ini, ba terciptanya ini, tak terciptanya ini. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang membaca diri kita, membaca tubuh kita. Itulah efek memberikan ketenangan, kebeningan dalam kalbu kita. Hadirin sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari banyak-banyak bertilawah, mari banyak-banyak mengkaji ilmunya Allah melalui Al-Qur'an sehingga kita kelak di yaumil akhirah disebutkan di dalam hadis Iqra'ul Qur'an fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena ia kelak akan menjadi sahabat di yaumil akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi hikmah untuk menuntun perjalanan kita sampai kepada derajat takwa. Dan semoga kita menjadi ahli Al-Quran yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.